الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu adzim. Jemaah Jumat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Bersyukurlah kepada Allah senantiasa karena kita diberikan Allah masih kehidupan pada saat ini. Roh kita, nyawa kita masih berada di dasar kita. Alhamdulillah pada hari ini kita masih segar bugar walafiat. Kita doakan bagi orang-orang yang telah sakit, barangkali menderita atas sakitnya, kesedihan atas sakitnya, kita doakan mudah-mudahan mereka itu diberikan oleh Allah ketabahan, kesabaran, dan disembuhkan oleh Allah dari sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersama-sama selalu senantiasa selawat kepada Rasulullah SAW dalam hidup kita ini, baik siang maupun malam hari. Tidak lupa kita dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah ingat kepada kita dan kita mudah-mudahan diberikan syafaatnya nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin majmu'at rahimakumullah, dan sumber yang mulia ini bagiannya khutbah disampaikan oleh Ustaz Ganda Haji Rajudin. Beliau telah menelpon kami berhalangan, tolong katanya Ustaz gantikan. Mudah-mudahan beliau pada minggu nanti bisa menggantikan kami. Hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa sesungguhnya, menjalankan perintah Allah, menjauhi semua apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya tahu yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kita akan memasuki namanya pemilihan gubernur dan mungkin barangkali di wali kota, di daerah barangkali gubernur dan bupati. Kalau tidak ada halangan tanggal 27 November ini akan memilih sesuai dengan salah satu dalam bidang syariah agama pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ketika itu beliau telah datang dalam Muqaramah karena beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpin ketika itu di zaman Umar bin Khattab. Datang ke Mekah kemudian bertanya, kebetulan pada waktu itu ditunjuklah Nabi bin Abdul Haris sebagai wali kota di kota Makkah ketika itu. Kemudian beliau datang dan menemui Nabi bin Abdul Haris. Wahai Nabi bin Abdul Haris, engkau telah menjadi wali kota di Makkah ini, dan sekarang engkau telah menyusun pengurus di daerah-daerah tertentu, apalagi bagian yang sana yang jauh sana, yang ada hutannya. Kemudian kata Nabi bin Abdul Haris, sudah ya wahai mukminin yang Muhammad, siapa gerangan yang kau tunjuk ketika itu sebagai pengurus bagian sana itu? Kemudian berkatalah Nabi bin Abdul Haris, dia adalah Ibnu Auzi. Kata Umar bin Khattab, siapakah Ibnu Auzi itu? Kemudian berkatalah Nabi bin Abdul Haris sebagai wali kota tadi, menyusun kepengurusannya, dia adalah budak. Terkejutlah ketika Umar bin Khattab, budak dijadikan seorang pengurus, karena budak ini orang sesuruhan, barangkali pembantu lah, dianggap tidak berilmu, dianggap tidak ada kaitannya dengan pemerintahan ketika itu, karena budak namanya, pesuruh saja, tidak ada ilmunya dan tidak apa bisa kepengurusan dalam bidang pemerintahan. Kenapa engkau memilih itu, kata Umar bin Khattab kepada Nabi bin Abdul Haris tadi, wahai Amirul Mukminin, kenapa saya memilih Ibnu Auzi? Karena dia pandai membaca Al-Quran. Dia pandai membaca Al-Quran, kemudian dia juga akhlakul Al-Quran, dan selalu membaca Al-Quran, dan senantiasa dalam hidupnya selalu dengan Al-Quranul Karim, tuntunan hidupnya. Lalu ingatlah Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna Allah yarfa'u bihadal kitab, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan ahli kitab, artinya dengan Al-Quran. Seandainya kita, pemerintahan kita ini, atau yang rencana menjadi gubernur dan wali kota, seandainya kalau ada hukum Islam, harusnya dia pandai baca Quran. Kalau ingin memimpin umatnya yang banyak, mayoritas Islam, seharusnya begitu.
Tapi kita berharap mudah-mudahan nanti pemilihan lancar, baik gubernur juga wali kota, dan pilihlah dengan ikhlas, tidak ada paksaan. Kemudian yang kedua, pilihlah dengan menyebutkan nama Allah, bismillah. Mudah-mudahan yang kita pilih benar dan memegang amanahnya untuk memimpin, apakah itu Kalsel maupun wali kota di Banjarmasin ini. Hadirin sekalian rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, tahukah sahabat semuanya, ada nantinya orang yang menjadi keluarganya Allah. Ada manusia termasuk keluarganya Allah. Terkejutlah para sahabat. Ya Rasulullah, kami tidak tahu ya Rasulullah. Siapa gerangan keluarga Allah itu manusia. Manusia menjadi keluarganya Allah. Barangkali wajar keluarganya Allah itu malaikat. Para bidadari dan yang lain-lainnya diciptakan Allah selain manusia. Ternyata ada manusia yang menjadi keluarganya Allah. Sabda Rasulullah SAW, qala ahlul Quran hum ahlullah. Pendek itu hadisnya. Kata Rasulullah, qala berkatalah Rasulullah, ahlul Quran, orang yang ahli Al-Quran, pandai baca Al-Quran dan melaksanakan dalam kehidupnya dengan Al-Quran, maka dia adalah mereka itu adalah ahlullah, keluarganya Allah. Luar biasa. Bagaimana orang yang pandai baca Quran, kemudian lagi dia melaksanakan Quran dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Hadirin sekalian rahimakumullah, ada satu lagi riwayat. Ketika itu ada wali Allah bermimpi. Banyak para wali Allah ini diberikan kasyaf, ilmu yang mungkin barangkali manusia biasa tidak bisa menembusnya. Seperti tuan guru kita Jenegani, kadang-kadang beliau itu berjalan atau ketika dia ambil dengan mobil, dia mengucapkan waalaikumsalam. Ada rumput dan pepohonan ketika beliau melalui, dia mengucapkan salam. Begitulah wali Allah yang kasar. Termasuk juga At-Tabit Al-Banani di Al-Qasab, bisa mendengar pepohonan berkata, seperti pohon mangga berkata, dia mendengar. Dan ini wali Allah pada bermimpi. Satu riwayat diceritakan oleh para pesantren, kiai-kiai menceritakan. Ketika itu wali Allah ini bermimpi. Dan bermimpi, dimimpikan di dalam kubur seseorang. Dan dilihat oleh para Allah itu, di dalam kubur itu luas. Begitu indah kuburnya. Begitu harum, dari jauh sudah tercium harumnya. Dan kemudian terang benderang kuburnya. Dan begitu indahnya dalam kubur itu ada taman-taman yang luar biasa, tidak pernah dilihat oleh Allah. Dia mendekat ketika itu ada seseorang yang merasa gembira dalam kuburnya. Dia senang dalam kuburnya karena begitu luas, begitu nyaman kuburnya, mungkin rahmat Allah tertuju kepadanya. Tuhan bertanyalah wali Allah, wahai gerangan orang tua, engkau seperti ini diberikan Allah, kemuliaan diberikan Allah, rahmatnya atasnya dalam kuburmu. Apa gerangan yang kau perbuat ketika hidupmu? Kata orang tadi yang dalam kubur berkata, datangilah orang yang ada di pasar itu, yang jualan ikan, jualan daging. Dia itu barangkali tahu dengan aku seperti ini. Kemudian pada esok harinya merasa si wali Allah ini sesuatu yang harus dipecahkan. Begitu hebatnya orang tadi sampai dalam kuburnya diberikan Allah sesuatu yang indah dalam kuburnya. Biasanya kubur ini sesuatu yang sulit, yang susah, gelap, sempit, dan sangat mengerikan dalam kubur itu. Ternyata orang tadi memberi kemuliaan dalam kuburnya. Kemudian dicarinya orang dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Dia melihat dari jauh wali Allah, orang yang jualan tadi membuka dagangannya, dilihatkan dulu sampai selesai dan membuka. Sebelum dia membuka dagangannya, dia membaca Al-Quran. Kemudian sambil berjualan, orang yang tidak membeli dia baca Quran. Ketika membeli, hentikan Al-Qurannya dan disambung terus baca Al-Quran sampai dagangannya ditutup ketika itu. Kemudian bertanyalah kepada pemuda tadi, wahai pemuda, apakah engkau tahu ciri-ciri orang yang telah wafat? Dan aku menemuinya. Katanya engkau tahu. Berangan sampai dapat seperti itu kemuliaannya. Bagaimana kata pemuda tadi ciri-cirinya orang yang kau temui dalam kubur tadi? Kata pemuda tadi seperti ini, oh itu orang tua saya. Apa kegerangan kira-kira dia mendapat kemuliaan? Barangkali kata pemuda, aku selama ini cinta Al-Quran dan selalu dengan Al-Quran ku hadiahkan kepada orang tuaku dalam kuburnya. Barangkali itu dia dapat kemuliaan dalam kuburnya. Hadirin Allah rahimahumullah, pantas Rasulullah SAW pernah juga mengatakan dalam sabdanya, Indallah kemudian yaumal qiyamah minal Quran, dan di hari kiamat dia akan diberikan kemuliaan berkat Al-Quran dan ditolong oleh Allah dengan Al-Quran yang sering dia baca.
sampai-sampai dikatakan bahwa Al-Quranul Karim itu sesuatu yang luar biasa, dan jangan sampai kita tidak lupakan kalau kita baca, dan jangan sampai orang muslim tahu Al-Quran, karena nanti dalam kubur orang yang membaca Al-Quran mengamalkannya dengan ikhlas, dia akan diluaskan kuburnya dan diterangi kuburnya, itu luar biasa. Maka kata Rasulullah, Raudatul Jannah, dalam kubur itu bisa jadi surga, kemudian hufaninar, dan bisa juga jadi jurang neraka. Oleh sebab itu mari kita sama-sama, mudah-mudahan sekali lagi dan pemilu itu nanti kita pilih yang sesuai hati nurani kita, dan kita bismillah, mudah-mudahan orang yang kita pilih itu adalah orang pandai baca Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran dia akan pandai memimpin, tidak akan berbuat yang bukan-bukan. Demikian yang kita sampai ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanallah. Wa hadza astaghfirullah lisan muslimin wal muslimat wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim wa mughfir rahmatur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika ala ashrafil ubbadi sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هداية القرآن وانفعنا بالقرآن العظيم أخرج منه العظيم ادخلنا جنتك بالقرآن برحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله أحسن إذا يقول الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا Sofakum baina taswiyatas subuh min tamamis salat. Luruskan, dapatkan isi yang masih kosong rahimakumullah. Salli fardu Jumat rakatan masallah ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقل آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم في ذنبي أول وآخر أمانة الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة.